Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prianto. Saya dari Offering B1. Di sini saya akan membawakan sebuah soal dan pembahasan dari sistem pengapian sepeda motor dan sistem transmisi sepeda motor. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Simak baik-baik dan jangan sampai di skip. Oke. Ya, soal yang pertama, agar busi mampu memercikan bunga api dengan baik, maka celahnya harus sesuai dengan spesifikasi. Berapakah spesifikasi celah busi sepeda motor yang baik? Celah standar busi dari pabrik berkisar antara 0,7 mm sampai dengan 0,8 mm. Jika celah busi terlalu besar, akan menyebabkan isolator akan cepat rusak dan motor akan tersendat, bahkan susah untuk dihidupkan. Jika celah kecil, elektroda akan cepat kotor. Bunga api yang dihasilkan lemah dan tenaga motor berkurang. Pada sistem pengapian, komponen yang berfungsi untuk memercikan bunga api adalah spark plug, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai busi, merupakan komponen pengapian yang berfungsi untuk memercikan bunga api. Pada sistem pengapian model DC, arus listrik utama disuplai dari, untuk model DC sendiri, suplai listrik terbesar dari baterai. Baterai merupakan sumber tegangan DC pada kendaraan. Baterai sendiri ada dua tipe, yaitu baterai tipe basah dan baterai tipe kering. Pada sistem pengapian, kunci kotak sangat diperlukan untuk memutus dan menghubungkan rangkaian tegangan baterai ke koil pengapian saat menghidupkan atau mematikan mesin. Tak cukup dari itu, kunci kontak juga merupakan sistem kontrol kendaraan untuk memutus semua sistem aliran kelistrikan dan menghubungkan semua sistem aliran kelistrikan ke kendaraan. Salah satu komponen pengapian yang sangat penting adalah CDI. Kepanjangan dari CDI adalah CDI kepanjangan dari Capacitor Discharger Ignition. CDI ini digunakan sebagai pengatur pemancaran percikan bunga api busi yang digunakan untuk proses pembakaran. Ada beberapa bentuk model pengapian pada sepeda motor jika ditinjau dari sumber tegangannya. Jika ditinjau dari sumber tegangannya, model atau bentuk pengapian pada sepeda motor ada dua jenis, yaitu model pengapian AC dan model pengapian DC. Untuk model pengapian AC, sumber tegangannya diperoleh dari mesin kendaraan atau spool sepeda motor. Sedangkan untuk model DC, sumber tegangan diperoleh dari baterai. Yang termasuk komponen dari sistem pengapian adalah ignition coil. Ignition coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 10.000 volt, bahkan bisa lebih, dan kemudian dialirkan ke busi untuk proses pembakaran. Selanjutnya, apa fungsi dari baterai pada sistem pengapian sepeda motor? Fungsi dari baterai pada sistem pengapian sepeda motor adalah untuk menyimpan sementara arus listrik dari alternator sebelum disalurkan ke sistem kelistrikan sepeda motor. Baterai digunakan untuk sumber tegangan DC, di mana tegangan DC tersebut akan dialirkan ke koil busi sehingga busi bisa memercikan bunga api dan terjadi proses pembakaran. Fungsi dari koil pengapian adalah untuk mengubah sumber tegangan rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi. Tegangan dari baterai yang mulanya 12 volt akan diubah menjadi 10.000 sampai 15.000 volt dan digunakan untuk proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar.
Apakah arti dari istilah dok pada gear transmisi manual sepeda motor? Arti dari istilah dok sendiri yaitu pengait. Pengait ini digunakan untuk menambah daya cengkram pada roda gigi supaya saat berputar cengkramannya tidak terlepas. Komponen yang berfungsi sebagai operator atau penggerak mekanisme pemindahan gigi adalah pedal Fresneleng, biasanya diletakkan di sebelah kiri mesin dan digunakan untuk menekan drum gear shift untuk memindah gigi. Urutan nama komponen yang tepat adalah crankshaft, input shaft, output shaft, drum shift gear, dan shiftbox kickstarter. Untuk urutan komponen transmisi manual, kita awali dengan crankshaft. Selanjutnya ke input shaft, output shaft, drum shift gear, dan shiftbox, dan selanjutnya ke kickstarter. Fungsi minyak pelumas atau oli bagi sistem transmisi manual sepeda motor adalah sebagai pendingin dan pelumas bagian mesin, kopling, dan transmisi. Fungsi oli pelumas tidak hanya sebagai pelumas dan pendingin saja, tetapi juga digunakan untuk melapisi komponen-komponen seperti lapisan film untuk memperkecil gesekan sehingga mesin tidak cepat panas. Berapakah jumlah nok plat bintang pada transmisi sepeda motor yang memiliki 4 kecepatan? Untuk jumlah nok bintang pada transmisi 4 kecepatan itu memiliki 5 nok. Sesuai dengan namanya, plat bintang berbentuk seperti bintang. Nok 1 saat bagian netral, nok 2 saat bagian gigi 1, dan nok seterusnya mengikuti. Jika komponen ini sudah mengalami keausan, maka gigi Fresneleng dapat berpindah dengan sendirinya. Apakah nama komponen tersebut? Plat bintang. Karena sering digunakan, maka plat bintang terjadi keausan dan mengakibatkan Fresneleng berpindah secara sendirinya. Transmisi manual pada sepeda motor terdiri dari 2 komponen utama, yaitu mekanisme pemindah gigi dan roda gigi transmisi. Mekanisme pemindahan gigi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk memindah gigi. Sedangkan roda gigi transmisi merupakan kumpulan dari roda gigi yang berada pada sistem transmisi atau sebagai pick up coil. Komponen dari transmisi yang bertugas menggerakkan garpu pemindah gigi adalah drum gear shift. Drum gear shift berhubungan dengan pedal Fresneleng yang digunakan untuk memindah gigi. Drum gear ini biasanya disebut dengan botolan gigi. Pada sepeda motor jenis Cup, apa yang terjadi ketika pedal Fresneleng diinjak? Gigi geser akan bergerak dan kopling terbebas. Gigi geser akan bergeser dan mengait gigi selanjutnya, sehingga gigi yang dikait akan ikut berputar. Berapakah jumlah roda gigi transmisi pada sepeda motor dengan 5 kecepatan? Pasangan roda gigi transmisi pada sepeda motor 5 kecepatan adalah 5 pasang roda gigi. Pasangan roda gigi transmisi disesuaikan dengan kecepatan motor. Jika motor memiliki 4 kecepatan, maka bisa dipastikan sepeda motor tersebut memiliki 4 pasang roda gigi. Ini selanjutnya merupakan soal esai.
Yang nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pengapian sepeda motor. Sistem pengapian sepeda motor adalah suatu sistem yang berfungsi menghasilkan percikan bunga api di busi yang digunakan untuk proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Sebutkan komponen-komponen dari sistem pengapian sepeda motor. Baterai, kunci kontak, ignition coil, spool, CDI, pulser ignitor, kabel busi, dan terakhir busi. Soal selanjutnya, apakah fungsi dari transmisi pada kendaraan bermotor? Fungsi dari transmisi ialah untuk mengatur perbedaan putaran antara mesin dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Pengaturan putaran ini dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak sesuai beban dan kecepatan kendaraan. Sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis transmisi. 1. Transmisi manual. Transmisi manual biasanya digunakan pada kendaraan yang menggunakan clutch atau kopling. Yang kedua, transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis dan biasanya menggunakan V-belt atau bisa disebut dengan CVT. Nah, untuk yang transmisi otomatis ini biasanya digunakan pada kendaraan matic seperti Mio, Vario, Beat, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu transmisi semi otomatis. Transmisi yang melakukan perpindahan gigi tanpa menginjak kopling. Oke, soal selanjutnya. Pada rangkaian sistem pengapian, sebuah koil memiliki kumparan primer sebanyak 250 lilitan dan kumparan sekundernya 10.000 lilitan. Kumparan primer menghasilkan tegangan sebesar 500 volt. Yang ditanyakan, berapakah tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekundernya? Diketahui, EP atau tegangan primer 500 volt, NP lilitan primer 250 lilitan, NS jumlah lilitan kumparan sekunder 10.000 lilitan. Ditanyakan ES atau tegangan sekunder. Untuk rumusnya sendiri yaitu EP per NP sama dengan ES per NS. Kita masukkan EP yang 500 kan EP dimasukkan 500, NP 250, NP 250, ES tetap, NS 10.000. Terus kita bagi terlebih dahulu. 500 per 250 sama dengan 2 sama dengan ES per 10.000. ES sama dengan 2 kali 10.000 sama dengan 20.000 volt. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 2000 volt.